Oke, terima kasih masih bergabung bersama-sama kita belajar matematika. Semoga Anda sehat dan bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas masih materi fungsi komposisi yang kita fokuskan inverse. Oke, langsung kita lihat aja supaya Anda lebih paham mengenai inverse daripada fungsi komposisi. Yang pertama yang kita pahami apa itu inverse, ya. Jadi inverse itu kalau kita lihat bilangan bulat, ya, kalau ditulis, ya, 3 inverse, ya, inverse dari 3 maksudnya itu gimana? Jadi inverse itu sama artinya dengan kebalikan, ya, kebalikan dari 3. Oke, kalau 3 ini kan bisa kita buat 3/1. Maka inverse dari 3 ini adalah 1/3. Jadi dibalik. Begitu ya. Oke, itu mengenai inverse. Maka sepertiga ini bisa kita tulis menjadi 3/-1. Jadi inverse daripada 3 adalah 3/-1. Ini pemahaman dasarnya. Jadi kalau kita arahkan ke fungsi, ya, yang namanya fungsi untuk inverse harus kita lihat yang namanya pemahamannya dulu. Jadi kalau saya tulis seperti ini, misalnya, ya, pernyataan si A menyatakan Budi, ya, suami, ya, suami daripada, katakan di sini, Susan. Maka inverse daripada pernyataan A, ya, kita balik. Jadi awalnya tadi ini asalnya, ini adalah hasilnya atau kawannya, ini Susan. Maka kita balik. Maka di sini bisa kita tulis Susan, ya, istri, ya, dari Budi. Gitu ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk himpunan pasangannya, tadinya adalah Budi, katakan si B, ya, Budi, ya, pasangannya Susan, ya, ini pernyataan A tadi. Maka inverse-nya ini, atau kita singkat aja, Susan itu adalah S, ya, ini kita buat. Maka inverse-nya adalah tinggal dibalik. Ya, ini menjadi Susan, Budi. Jadi dibalik, ya. Itu maksudnya, ya. Oke, itu namanya inverse. Jadi kalau kita buat pasangan berurutannya, katakan, ya, fungsi F sama dengan ini pasangannya, ya, saya buat 1,2, di sini 2,3. Saya buat di sini 3,6. Ya, maka kalau tanya inverse daripada fungsi ini, ya, oke, ini adalah X-nya, ini Y-nya. Ya, begitu ya. Nah, ini saya dekatkan aja supaya kelihatan jelas, supaya Anda lebih paham. Maka Anda balik 1,2 jadi 2,1. Jadi Y, X, ya, ini jadi 3,2, ini jadi 6,3. Inilah inverse dari fungsi F. Oke, maka kalau kita buat dalam himpunan, ya, kesimpulannya seperti ini supaya Anda lebih paham, ya. Ini adalah fungsi daripada F-nya. Ini adalah X asalnya tadi, ini Y-nya. Maka ini bisa kita buat, ya, F ini menjadi F membawa variabel X, hasilnya adalah Y. Maka ini Fx sama dengan Y. Oke, maka kalau kita balik ini, arahnya tadi dari kiri ke kanan, maka kita balik. Inilah namanya inverse. Ya, inverse dari fungsi F ini, ya, maka ini bisa kita tulis, ya, inverse
variabel Y, hasilnya adalah X. Ini kesimpulan dasar daripada inversi itu, supaya lebih paham. Oke, ini dia ya. Maka kalau kita kaji lagi, jadi Anda sudah paham logikanya, cara berpikirnya. Maka kalau kita buat ya fungsinya ya dalam bentuk X ya, kita ambil contoh seperti ini karena Anda sudah paham ya. Katakan fungsi X sama dengan 3X plus 5. Oke, maka inversnya ini ditanyakan ya. Tentukan inversnya. Maka kalau ada soal seperti ini, solusinya bagaimana? Ini gampang nih, solusi. Karena konsepnya tadi sudah paham, maka fx itu sama dengan y. Ini dasarnya tadi ya, dari sini. Kita lihat tadi ya. Nah, ini dasarnya tadi ya. Oke, maka kita ganti ya, y sama dengan 3x plus 5. Begitu ya. Maka kita pindahkan, harus X sama dengan ya. Maka ini sama artinya Y dikurang 5 sama dengan 3X. Maka ini kita bagi 3, ini dibagi 3. Ya, maka nilainya menjadi, ini kita coret ya. Ini sama artinya dengan, di sini saya buat X-nya itu sama artinya dengan Y dikurang 5 per 3. Maka inversnya ini kan sama artinya F inverse ya, daripada X itu, maka ini Anda tukarlah jadi X kurang 5 yang ini ya, variabel Y-nya per 3. Nah, itu jawabannya ya. Itulah mencari inverse daripada fungsi fx. Oke, nah, nanti kita lihat komposisinya ya. Terima kasih. Itu dulu pembelajaran awalnya ya. Thank you.